Ya, jadi misalkan orang yang menggunakan iPhone ya bisa dikatakan orang yang udah punya uang misalkan kayak gitu kan. Bisa kita target ke sana, bisa teman-teman berdasarkan HP yang digunakan. Oke, kembali lagi bersama saya Aib Saputra, teman-teman ya. Jadi di video episode kali ini kita akan membahas sedikit lebih dalam ya. Nah, jadi sekarang pembahasan kita tentang alasan memilih kanal pemasaran ya. 7 alasan memilih FB Ads ya. Untuk pemasaran bisnis eco racing. Oke. Nah, ini teman-teman harus paham. Ya, jadi ada alasan ya, bukan asal-asal di rekomendasikan, tapi udah di riset, kemudian udah diuji coba, kemudian udah terbukti berhasil, menghasilkan, bahkan orang lain mencobanya juga berhasil. Bahkan para expert digital marketing itu ya menggunakan Facebook Ads untuk promosi bisnisnya, teman-teman. Nah, alasan yang pertama adalah murah. Ya, murah. Ini alasan yang paling masuk akal, teman-teman. Murah ini dibandingkan dengan kanal promosi lain. Misalkan Anda harus iklan di televisi, Anda harus iklan di media cetak, Anda harus iklan di jalanan, di billboard, ya. Anda harus print spanduk ke sana kemari. Kemudian dibandingkan, menurut saya ya, dibandingkan Google Ads itu lebih murah di FB Ads, teman-teman, gitu. Jadi alasan yang paling utama sekali itu murah. Kenapa? Dengan anggaran 25.000, 50.000 per hari, 100.000 per hari, Anda udah bisa mulai promosi dagangan Anda, teman-teman. Ya, dalam hal ini tentunya eco racing ya. Karena di sini saya rekomendasikan itu. Ya. Jadi saya sangat merekomendasikan sekali Anda menggunakan ABS untuk pemasaran bisnis eco racing gitu kan. Kalau perkara teknis nanti Anda bisa belajar, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua, mudah. Ya. Yang kedua itu mudah. Mudah di sini adaptasinya dalam waktu singkat. Ya, walaupun misalkan bisa dikatakan Anda perlu belajar lagi, tapi adaptasinya itu nggak terlalu sulit, nggak terlalu rumit. Sama kayak misalkan Anda main Facebook dulu. Pertama kali kan Anda main Facebook itu nggak paham caranya, kemudian Anda nggak mengerti bagaimana tekniknya ya, maksudnya bagaimana ya gaptek lah ya pertama kali ya tentunya gitu. Tapi kalau misalkan Anda udah mulai adaptasi di Facebook Ads, Anda udah bisa mulai belajarnya, teman-teman. Kayak gitu ya. Anda udah bisa mulai belajarnya, akhirnya Anda menjadi bisa nantinya. Begitu. Jadi mudah dijalankan. Karena gini, karena banyak fitur yang direkomendasikan oleh pihak Facebook ke kitanya gitu ya. Dari mulai fitur meriset wawasan pemirsa, audience insight itu ada, teman-teman. Ya, nah kemudian jangkauannya luas. Jangkauan luas. Ya. Jadi maksudnya gini. Pengguna Facebook aktif ya saat ini, teman-teman, itu ada 180 juta pengguna aktif. Kalau misalkan saya tulis, pengguna Facebook aktif itu ada 180 juta pengguna, kurang lebih, teman-teman. Jadi jadi gini, kan banyak pertanyaan nih. Banyak pertanyaan, Mas, kalau misalkan saya mulai dagang ini, kemudian cara masarinnya gimana? Gitu ya. Nggak cocok nih, di daerah saya nggak cocok, misalkan kayak gitu. Ya. Nah, cara masarinnya via online, teman-teman. Ya, jadi pasarnya itu ada 180 juta pengguna aktif. Itu pengguna aktif loh. Ya, pengguna aktif artinya mereka berinteraksi setiap hari, komentar setiap hari, nge-like, share, teman-teman. Nah, jadi itu pengguna aktif sosial media. Nah, jangan sampai Anda menjadi konsumtif, mengkonsumsi konten orang aja. Ya. Anda dijualin orang aja. Ayo mulai main, teman-teman. Itu baru dari satu kanal sosial media, teman-teman. Belum yang lain. Ya, banyak lagi yang bisa Anda bisa Anda buat di sosial media. Yang pertama itu Facebook tadi. Nah, kemudian alasan yang keempat
Ya, alasan yang keempat, bisa menarget usia. Nah, ini yang paling unik. Kalau misalkan Anda iklan di TV, kemudian iklan di media cetak, di billboard segala macam, itu nggak bisa, ini kan nggak bisa spesifik usia gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di Facebook Ad, teman-teman, Anda bisa menargetkan misalkan orang yang usianya 27 sampai dengan 50 tahun misalkan kayak gitu ya, atau 27 sampai dengan 30 gitu. Dan itu bisa, teman-teman. Ya. Dan sangat memungkinkan, teman-teman. Sangat memungkinkan kalau Anda menggunakan ABS sebagai pemasaran di bisnis eco racing tadi. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi usia, kita bisa menargetkan usia. Nah, yang selanjutnya adalah Anda bisa menarget target kebiasaan, ya. Kebiasaan. Atau biasa dikatakan behavior marketnya. Jadi misalkan ibu-ibu nih, ibu-ibu yang baru memiliki, yang baru menikah misalkan gitu ya, yang baru menikah bisa gitu. Dari mana Facebook tahu ini, teman-teman? Ya dari Anda juga. Anda memberikan data cuma-cuma ke Facebook, kemudian masa iya Anda nggak mau memanfaatkan ininya, memanfaatkan datanya, teman-teman gitu ya. Nah, jadi Anda yang memberikan cuma-cuma ke Facebook, Anda mendapatkan bisa main Facebook gitu kan, teman-teman. Ya udah, kemudian Anda harusnya bisa memanfaatkannya. Jadi target, bisa menarget kebiasaannya. Nah, bahkan ya, HP yang digunakan, misalkan Anda mau targetkan ke orang-orang yang menggunakan misalkan HP Oppo 70 misalkan kayak gitu ya, F70 ya, misalnya kayak gitu. Bisa, teman-teman. Ya, misalkan Anda mau menargetkan orang-orang yang menggunakan iPhone sekian gitu, bisa, teman-teman. Ya, jadi misalkan orang yang menggunakan iPhone, ya bisa dikatakan orang yang udah punya uang, misalkan kayak gitu kan. Bisa kita target ke sana, bisa, teman-teman, berdasarkan HP yang digunakan. Nah, jadi itu alasan kita menggunakan Facebook Ads, ya. Nah, jadi di sini ada 6 ya, artinya ada 6 alasan. Ya banyak sebenarnya, cuman ini saya rangkum. Jadi murah, mudah, jangkauan luas, kemudian usia bisa, target kebiasaan, HP yang digunakan. Nah, inilah yang bisa Anda lakukan, mendatangkan traffic dari FB Ads, kemudian mengelola datanya, teman-teman, setelah masuk. Nah, ini alasannya. Ya, Anda harus paham. Teknisnya gimana, Mas Ayub? Teknisnya nanti saya ajarin gratis di kelas saya, teman-teman. Gitu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Ya, jangan sungkan hubungi saya untuk bertanya. Saya akan jawab pertanyaan Anda, teman-teman. Nah, sampai ketemu dengan saya di video-video episode saya berikutnya. Salam dari saya, Ayub Saputra.